Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, tadi malam saya bertafakur, berpikir apa yang menjadi kewajiban kita sebagai rakyat jelata terhadap pemimpinnya. Kan di banyak video kita kemudian banyak membahas persoalan-persoalan apa yang harus dilakukan pemimpin terhadap negara dan bangsanya. Maka biar fair, tentu kita pun harus mengangkat apa kewajiban kita sebagai rakyat terhadap pemimpinnya. Maka saya menjadi teringat tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita akan coba kupas dan apa kaitannya dengan kondisi kita hari ini di Indonesia. Tentu ini tidak terlepas dari aktivitas kami Saiful Zaman Channel dalam memberikan dorongan-dorongan, dalam memberikan kritikan-kritikan untuk pemerintah agar pemerintah bisa beroperasi dengan lebih efektif, agar penguasa mampu mengelola, memanage persoalan-persoalan kebangsaan hari ini menjadi bangsa yang mampu berdiri di kaki sendiri, berdikari, dan mampu menjadi negara besar karena negeri ini sudah menjadi besar dengan umat Islamnya. Begitu ya. Maka tentu apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan kan memang tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dalil inilah yang menjadi pondasi setiap amalan yang kita lakukan. Tentu sebagai umat muslim. Tapi memang kita juga sering kali lupa mengevaluasi niatan kita. Karena tentu niat itu kan harus terus-menerus dievaluasi. Bukan hanya aktivitasnya, niatnya. Karena bisa saja nanti melenceng. Dan itu yang harus kita hindari. Maka dalam konteks kebangsaan kita hari ini, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Saiful Zaman Channel lakukan? Tentu kita tidak memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan, untuk menerapkan kebijakannya itu sendiri. Siapa kita? Kita kan rakyat jelata. Maka yang bisa kita lakukan selain amar ma'ruf yang tentu terus kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat hari-hari, maka nahi mungkar ini memungkinkan untuk kita lakukan di era digital hari ini. Kita dorong penguasa dan berkali-kali itu berhasil. Dorongan yang kita lakukan tentu bersama kelompok masyarakat lain mampu membuat pemerintah berpikir ulang, mengubah kebijakannya. Ya, mulai harga PCR kemarin, dan persoalan-persoalan peran KPI yang kemudian kita dorong untuk mampu menekan televisi, atau bahkan kasus-kasus Rocky Gerung dengan kasus tanahnya dan sebagainya. Itu terus kita dorong agar rakyat berdaya, agar rakyat menjadi sejatinya pemegang kedaulatan negeri ini. Gitu ya. Dan dalam banyak hal tentu kami pun manut pada apa yang pemerintah anjurkan, apa yang pemerintah tetapkan aturannya. PPKM level 4, saya dan tim Saiful Zaman Channel bekerja WFH. Kami menjaga protokol kesehatan, kami menjaga jarak, hand sanitizer disediakan di berbagai lokasi. Saatnya vaksin, saya divaksin, sudah 2 kali vaksin, sudah selesai. Divaksinnya pun di Polrestabes. Kita manut. Dan saya sebagai rakyat jelata, saya sangat menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Maka bentuk penghormatan saya adalah menjaga kewibawaan dia, menjaga marwahnya presiden. Maka itu saya kritik habis-habisan agar terjaga, agar tidak melenceng. Itu dasarnya. Tentu dalam sudut pandang yang lain, maka kewibawaan presiden saya bongkar habis-habisan jadinya. Kesannya kan begitu ya, bahwa hampir seluruh kebijakan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kita kritisi. Tapi itu sesungguhnya adalah upaya kita, kami menjaga kedaulatan negara ini. Saya jadi teringat kisah para nabi. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim mempermalukan Namrud sampai akhirnya beliau harus dibakar. Saya jadi teringat bagaimana Nabi Musa kemudian menjadi harus lari karena terus-menerus menentang kebijakan ayah asuhnya. Ya, kami paham meski beresiko tinggi, tapi apa yang kita lakukan dengan mengkritisi kebijakan pemerintah itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh rakyatnya. Jika kebijakan itu salah, jika kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan rakyat jelata. Nggak cuma manut dan nurut dalam semua hal seperti banteng yang dicocok hidungnya. Kalau kemudian menjadi ada pertanyaan, apakah bisa kemudian kita menurut saja, jangan mengkritik, jangan berdemo, bisa nggak sih kita melakukan seperti itu? Bisa. Asalkan pemimpinnya seperti Nabi Daud yang soleh, yang memakmurkan rakyatnya, yang mensejahterakan warganya. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada kisah di Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, saya kira itu simulasi yang nyata untuk kita hari ini. Di masa Nabi Sulaiman, bukan hanya negara, tapi peradaban secara keseluruhannya meningkat. Bahkan dalam kisah Israiliyat, kita saksikan bahwa Nabi Sulaiman pernah berkata,
Sejak zamanku, tak akan ada lagi hal baru di bawah sinar matahari. Berarti saat kita menyombongkan soal pesawat, soal handphone, teknologi dan sebagainya, sesungguhnya itu bukan hal baru. Jadi saya hari ini semakin yakin bahwa kita harus terus-menerus mengkritisi kebijakan pemerintah yang kita anggap salah. Yang bertentangan dengan moral, dengan hati nurani manusia. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan yang justru kita harapkan selama ini. Maka disitulah kewajiban kita sebagai rakyat jelata untuk mengingatkan pemimpinnya. Kalau bapak-bapak yang terhormat di pusat sana tidak ingin dikritik, maka jadilah seperti seorang Sulaiman, seperti seorang Daud, dan seperti seorang Yusuf, nabi-nabi kita. Yang menjadi keteladanan kita tentu Nabi Muhammad SAW yang menjadi pegangan kita. Al-Quran yang menjadi the way of life kita. Kita tinggal mengikuti, gak repot, gak susah. Tinggal bagaimana keimanan, kesadaran saudara-saudara, para penguasa di atas sana untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kami akan mendukungnya kalau kalian kembali kepada Quran dan Sunnah. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.